Oke, selamat datang di Sprout Podcast. Luar biasa ya, benar-benar studionya keren banget, Wes. profesional sekali. Tapi hari ini kita udah kedatangan dua orang hebat. Wih. Perkenalan diri dulu. Kan nggak ada yang tahu. Ladies first. Ladies first ya. Halo, nama gue Iren. Terus? Nama gue Jeremy dan kita adalah sepasang suami istri. Terima kasih udah jauh-jauh mau datang ke Bogor. Terima Suatu kasih, kehormatan terima lo bisa kasih. datang, bisa menyempatkan waktu ke sini ya. Pasti dong, luar biasa. Jeremy sama Iren lagi ngerjain apa sih? Apa yang lo kerjakan dalam hidup? Lagi ngapain? Lagi asik di mana gitu? Kayaknya seru banget hidupnya ya. Seru. Cukup seru ya. Kita ngapain, Ren? Kamu lah jawab. Jangan gitu. Oke, jadi kita itu kita udah lama jalanin bisnis asuransi. Oke. Iya, sebenarnya kita sales sih. Kita sales. Sales ya. Ya. Sales. Kebetulan sales yang banyak duit. Amin. Kita sales insurance, kita udah jalan mau tahun ke-10 di industri 10 tahun. ini. Iya. Kita join dari 2016 gitu ya. Iya. Dari dulu benar-benar masih mahasiswa semester 3, nggak ngerti apa-apa. Kebetulan kecebur dan ternyata itu adalah keputusan terbaik yang kita ambil dulu. Wih. Gitu. Makanya sekarang ya kalau ditanya kesibukannya, sehari-hari begitu mengedukasi orang di luar sana, market Indonesia gitu ya, tentang melek asuransi, melek finansial, dan juga ngedukasi orang bahwa ternyata di industri ini itu benar-benar gede banget opportunity-nya. Oke. Gitu. Dan kebetulan market Indonesia memang masih butuh banyak gitu ya. Edukasinya, dan karena itu ya kita dibayar mahal untuk mengedukasi orang-orang di luar sana. Terus 10 tahun, kita lulus kuliah aja nggak ada 10 tahun. Betul. Gue join itu dari semester 3 kuliah. Semester 3. Iya. Kebetulan gue itu Gila. lulusan sarjana bioteknologi. Apaan tuh? Kalau Iren ekonomi, kalau Iren tuh nyambung. Accounting ya. Accounting. Kalau gue bioteknologi sehari-hari cuman ngukur pertumbuhan kecambah toge. Karena Alfred dulu pernah ya bikin trash farm. Wih, Iya. iya dong. Pernah ya. Iya dong. Sama gue cuman mengukur perkembangbiakan salmonella bakteri. Gila. Ya gitu. Kalau Iren, Kalau gue kenapa bisa pada akhirnya kecebur juga? Lu kan kalau nggak salah pernah di accounting. audit. Auditor. Iya. Jadi Auditor. lulusannya lulusan accounting. Terus waktu semester 3 dia ajak gua join Prudential. Terus Lu nggak mau. Ceritain dong. tadinya gue nggak mau karena itu bukan gue banget, harus ketemu orang, harus ya pokoknya berhadapan sama penolakan lah apalah, tapi karena dia menginfluence akhirnya gue coba-coba aja ikut. Oke. Gitu. Ren, padahal ya auditor. Lu dulu di auditor, sempat di auditor kan? Auditor itu kan salah satu banyak dari orang Indonesia bermimpi untuk kerja di auditor. Iya bener sih. Kenapa nggak Jeremy di asuransi, lu di auditor aja? Bener sih, tadinya gue juga pikir kayak auditor nih udah oke banget, kayak berwibawa banget. Big Four lagi ya? Big Four. Big Four. Nggak, soalnya Iya, kalau misalkan kumpul keluarga gitu, kerja apa? Kerja auditor. Bener, Itu pasti bener. keren banget. Gue juga merasa gitu, kayak waktu gue diterima jadi auditor, itu semua keluarga tuh kayak wah keren banget gitu, kayak respect. Terus pasti kan secara income itu lebih gede daripada company biasa kan. Iya. Nah tapi setelah gue jalanin ternyata struggle banget kayak. Kalau yang banyak terkenal tuh katanya terkenal lemburnya. Bener, itu bener banget. Ya gue tuh pulang bisa jam 1, 2, 3. Tapi gue sebelum lebih lanjut gue penasaran sebenarnya kerja auditor tuh ngapain sih? Gue bingung ya kenapa, maksudnya ini gue beneran nggak tahu gitu. Kenapa kalau orang kerja auditor tuh identik dengan lembur? Apakah orangnya kurang? Apakah nggak tahu, gue nggak ada bayangan sih. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Menarik. Bener sih, itu Jujur juga menarik. something yang gue bingung. Tapi dulu disclaimer gitu ya. Zaman Iren di audit itu kan udah sama gue juga kan. Iya. Itu Iren pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi itu gue yang jemput.
Iya, Jadi sebenarnya pertanyaan lu barusan itu gue tanya dari dulu. Kenapa? Harus Iya, ketiga. Tapi lu ketemu nggak jawabannya? Sebenarnya jadinya kompleks. Nah, Jadinya kompleks. ibaratnya Iya. dulu kan Iren stres itu kan. Aha. Gue tanya, kenapa? Oh, ada yang paling happy. Ntar Iren ceritain ya kisah realnya ya. Aha. Ini gue paling kesel. Iren bisa kadang-kadang WA gue Hah. jam 9. Jam 9. Jam 9 Malam nih? Malam, udah malam, jam 9 malam. Tapi maksudnya normalnya itu jam 9 jam 10 gitu lah. Oke. Itu normal tuh. Normal tuh ya. Itu aja udah gak normal. Iya, untuk sebagian orang Dulu ya. soalnya karir profesional gue kan di bank, nggak pernah Oh, overtime gitu. betul. Nih normal dia aja jam 9 kan. Ah. Terus kadang-kadang dia juga bisa ngomong, ini sebenarnya udah nggak ada kerjaan. Udah nggak ada kerjaan, bener nggak? bener. Udah nggak ada kerjaan, gue bilang, ya udah aku jemput sekarang ya. Dia bilang, belum bisa pulang. Gue misalnya sebagai manusia normal, gue tanya dong, kenapa? Hah. Karena udah nggak ada kerjaan. Iya, Udah iya. ngomong aja ke bosnya pulang gitu. Terus dia bilang, belum bisa. Gak bisa. Swear, gak bisa. Kalau bosnya belum pulang, nggak bisa pulang. Itu dia. Terus bosnya lagi ngapain? Nggak tahu juga. Apa jangan-jangan mereka saling nunggu pulang? Iya nggak tahu. Kayak awkwardness ya. Coba ceritain deh, Jujur ceritain. iya. Jadi dulu gue kan nggak tahu culture kerja tuh kayak gimana. Hmm. Waktu gue probation kan jam 5, gue kira 9 to 5. Ya, Nah, gue tuh kerja tuh cepet sat orangnya. ya. Jam 5 tuh gue biasanya samperin kakaknya, "Kak, sorry aku udah boleh pulang belum? Kerjaan aku udah selesai." Hmm. Terus dia bilang awal-awal tuh, dia kayak bingung gitu kan. Terus kayak, "Oh ya udah boleh" gitu. Ah. Beberapa hari kayak gitu, terus nggak lama dia ngomong, sorry di sini tuh sebenarnya culture-nya nggak kayak gitu. Kalau senior kita belum pulang, kita belum boleh pulang." Itu weird banget. Itu gue kayak Nggak, itu berarti orang-orang yang lembur itu company culture atau memang menurut gue culture aja sih yang sudah terbentuk. Nah, basically kalau misalnya kita udah kerjain sesuatu dan udah selesai, kerjaan kita tuh unstoppable, kayak ditambahin lagi. Nah, gue tuh sering banget dibilang gini kayak, lu kerja cepet banget sih, lu ambi banget sih, gitu loh. Jadi kayak santai aja, keren gak sih? Gue juga bingung ya, itu culture aja sih. Kalau gue pernah ngobrol sama orang, waktu itu ngobrol sama siapa ya, tapi kayaknya keponakan dia lulusan accounting juga, terus dia kerja di Big Four yang di luar sana. Itu culture-nya bagus, nggak lembur-lembur gitu. Jadi basically culture yang udah terbentuk aja. Tapi dulu gue berusaha melogikakan kan. iya. Kenapa sih seperti ini gitu? Nah, Mungkin kalau gue ngeliat itu dari rantai kerjaannya aja sih. Karena kan pasti mereka ada apa sih junior aso, associate gitu ya, terus ada senior aso segala macam. tapi mungkin karena itu juga audit kan memang never ending kan. Betul. Maksudnya kan lu nggak bisa selesain karena kan begitu periodenya beres sudah ada quarter baru. Betul. Dan maksudnya Udah karena tahun baru. mereka berantai gitu ya, mungkin begitu naik segala macam, kenapa istilah junior gitu ya, nggak boleh pulang duluan. Siapa tahu tiba-tiba masih dibutuhkan. Gitu loh, siapa tahu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Atau karena mereka memang happy karena dapat uang lembur. Satu juga yang gue notice, banyak anak rantau. Jadi Ya, mereka nggak nggak tahu. kos. Jadi ya udah, Mereka memang mendingan happy. aja di kantor. Menurut gue sih gitu. Oh. Tapi menurut lu pada dasarnya orang-orangnya orang-orang suka kerja? Gak tahu ya. Ya mungkin ada yang suka, Heeh. mungkin ada yang terpaksa. Oke. Keadaan segala macam. Keadaan, iya. Iya. Ren, tapi ini soal ini gue penasaran. Sebenarnya pada akhirnya di ujungnya kan kalau misalkan di kantor akuntan publik itu kan paling atas itu kan partner ya. Kalau partner itu kerjanya ngapain? Oke. Basically setelah gue cari tahu, partner itu ternyata sales juga ujungnya. Nyari Jadi klien. dia nyari klien untuk pakai jasa si audit ini. Make sense. Gitu. Tapi kita kan kayaknya nggak pernah ngelihat apa kita belum ada ini. Maksudnya kayaknya kita nggak pernah ngelihat memang partner, maksudnya dia berjuang segitu nyari klien atau ya udah deh yang penting ketemu apa gimana? Maksudnya tuh segimananya nyari target tuh apakah gimana sih? Gue nggak kebayang. Maksudnya salesnya tuh gimana gitu? Ya gue juga gak pernah lihat Lu juga partner belum. bidding secara gitu ya. Cuma pasti kan perusahaan audit kan banyak dan bersaing juga kan. Iya. Jadi menurut gue pasti mereka memang gencar nyari juga sih. Oh. Kan banyak ya saingannya. Terus cara menentukan, aduh banyak banget pertanyaan gue lagi. Bagus. Terus cara menentukan nilainya berapa? Gimana caranya? Kan kok nggak mungkin dong misalkan gue minta jasa audit
misalkan perusahaan BCA gitu, bank besar, sama gue cuma company omset berapa M gitu, kan nggak mungkin sama dong Iya. harganya. Gimana cara nentuin harganya? Itu pertanyaan menarik yang gue juga nggak tahu jawabannya. Karena memang Iren nggak pursuing ke situ sih. Enggak. Oh, nggak iya. ke situ ya? Iya, Jujur iya, nggak. Iya. Oke, cukup lah masalah perauditoran ini. Ini kekepoan gue aja. Iya. Tapi keren juga ya, Iren bisa keterima auditor ya. Benar. Susah kan, Ren? Itu susah kan? Gak tahu ya. Waktu itu kebetulan gue ada kampus hiring kan, butuh magang. Jadi banyak company datang ke kampus buat adain tes. Oke. Beberapa company tuh. Oke. Gue inget gue juga nggak tahu gue mau jadi auditor apa enggak. Gue masuk accounting juga cuma ngikutin cici gue kan. Iya. Terus pas gue cobain apply 1 itu keterima, ya udah gitu. Oh. Oke. Kalau lu lu dari awal emang mau di area bisnis apa di area sales? Apa lu memang kan nggak mungkin cita-cita, nggak ada orang yang cita-cita Betul. jadi agen asuransi kan? Mungkin anak gua ntar. Dan anak lu. Jason sama Gwyn. Iya bener. Ya bener sih, nggak ada semua orang nggak ada yang cita-cita jadi agent insurance gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lu tanya bener-bener secara the whole picture gitu ya, gue sih nggak pernah kepikir mau ngapain, mau gimana. Oke. Tapi gue itu intinya adalah orang yang sangat-sangat Oportunis. Betul. Iya. Ini masuk ke didikan orang tua ya. Iya, Jadi iya, sebenarnya gue itu bener-bener dididik dari orang tua. Nyokap gue tuh akuntan. Oh. Nyokap gue tuh akuntan dari dia fresh graduate sampai dia pensiun. Dia di salah satu bank besar gitu ya, bank swasta di Indonesia. Dia kemarin dapat penghargaan 30 tahun. 30 tahun di bank yang sama. Jadi dia dia setia. Jadi selama gua hidup, kan gua masih 29 tahun. ya. Berarti selama gua hidup nyokap lu belum pindah bank. Belum. Mas di situ. Tapi pindah-pindah bagian segala macam gitu ya, belajarnya banyak. Tapi maksudnya nyokap gue bener-bener akuntan tulen gitu ya, maksudnya banker gitu. Iya. Tapi dia benar-benar punya didikan keuangan, jadinya cukup keras. Oke. Yang dulu gue tidak ngerti kenapa, ya. Lu bayangin, ini zaman dulu, gue kelas 2 SD, kelas 3 SD, kita hidup dari uang jajan kan? Iya Ya kan? Untuk gue dapat uang jajan aja, itu gue harus nulis proposal. Jadi besok gue disuruh ke kantin, ngecekin harga-harga makanan, dan presentasiin besok gue mau makan apa dan berapa. Maksudnya, lu kan uang Jadi jajan. kayak lu ngajuin anggaran gitu. Anggaran harian. Jadi lu kalau misalnya sama orang tua gitu ya, ya lu dikasih uang jajan, nih mami kasih 10.000. Iya. Terserah dah, bener nggak? Iya benar. Pokoknya jatah kamu 10.000, Iya, atur iya. gitu. Kalau gue ditanya, kamu maunya berapa? Kamu maunya berapa? Besar-besar ya dong. Betul, tapi kan karena dia mungkin akuntan juga ya, mungkin gue juga diaudit. Gak boleh aneh-aneh ya. Memang diaudit kan? Iya memang Pulang diaudit ya. sekolah. Pulang sekolah gitu ya. Itu gue disuruh nulis neraca keuangan. Jadi lo tau gak sih ada kayak keterangan kredit, debit, saldo. Arus kas. Ih, gila tahu Gua ada arus kas dari kelas 2 SD, lo bayangin. Jadi itu gue ada buku gitu ya, gue garisin pakai penggaris segala macam. Itu tulis hari ini pendapatannya berapa, Uang jajannya berapa? uang jajannya berapa, masuknya berapa, Kasian. ya kan, kreditnya berapa, Iya, ya kan? Terus gue harus tulis makan bakso berapa, makan sate berapa, es teh tawar berapa, ada tulisannya di debitnya gitu ya. Terus saldonya sisa berapa, ya kan? Iya. Begitu pulang malamnya, gue ditanya mana catatan duitnya, sama mana saldo sisanya. Harus dibalikin. Ya nggak dibalikin, tapi kan berarti harus balance. Antara saldo yang gue masih ada nih sama catatan uang gue. Kalau tiba-tiba lu ngeluarin sesuatu yang lu lupa nggak bisa tuh. Nah, karena dari situ gue mulai mengerti cara bikin pembukuan ganda. Gue markup harga bakso. Baksonya tadi nggak pakai pangsit. Tiba-tiba tambahin 200 perak. pangsit. Tapi gue nambahin gope gitu ya. Nah, tapi maksudnya ya gue yakin sebenarnya nyokap gue juga tahu sih ya, namanya anak SD. Tapi maksudnya dari situ tuh gue benar-benar dididik secara keuangan sekeras itu. Terus SMA gue punya pacar. Kebetulan pacarnya langsung Iren. Oh, ya. Ini pacar pertama lu? Enggak sih. Oh, enggak. Tapi maksudnya, enggak, tapi begitu SMA gitu ya, mungkin mulai serius gitu. Dalam pacar Iren. Tapi dalam keuangan kan gue segitu ketatnya kan. Iya. Gue bener-bener bingung mau nulis proposalnya apa untuk minta duit untuk pacaran. Dia tidak mungkin dikasih. Gue makan aja harus presentasi, bener nggak? Emang nggak boleh? Iya, belum nggak enak aja.
Oh. Kebayang sih kayak aku punya Malu pacar. aja. Ih malu aja. Aku punya pacar tapi aku mau minta duit tuh mau jalan-jalan kayak nggak bisa gitu. Iya. Nah makanya singkat cerita gitu ya, dari satu SMA itu gue cuman berpikir gimana caranya gue dapet duit sendiri. Oke. Jadi justru dulu pas SMA gue bener-bener melakukan banyak banget hal. Gue ngelakuin semua hal gitu ya. Gue pernah, gue bersyukur juga gitu ya, gue dilesin piano tuh dari umur 4. Oke. Jadi gue bisa musik. Ya udah, Iren kan pacar gue gitu saat itu. Gue istilahnya dijual lah ke gereja. Gue dijual ke gereja. Gue kasihan ya orang kok kayaknya kasihan cariin kerjaan. Dikasih kerjaan. Disuruh kayak ngelatih vokal grup ya. Lumayan dapat uang transport. Terus gue pernah juga ngelesin piano. Ngelesin anak-anak kecil gitu, ngelesin piano. Terus karena se-opportunity itu gue cuma mikir gimana lagi cara cari duit gitu. Gila, itu waktu lu SMA dapat duit bulanan udah lumayan dong. Nah, jadinya lumayan gede. Gue inget banget. Berapa? Mungkin sampai sebelum gue kuliah gitu ya. Gue tuh bisa hampir 5 juta lah sebulan. Wih, gede banget itu. Iya, gede banget. Bahkan begitu udah kuliah, 5 juta sebulan sih anak SMA nggak habis. Nggak habis. Nah, tapi kan karena punya pacar, kita makan sushi teh tiap minggu. Habis juga. Gila. Tapi SMA makan Tapi sushi pacaran teh. di Jakarta sih keras sih. Memang keras. Gila, gue sebagai anak Bogor sih respect sama orang Jakarta. Di sini makannya doyong. Iya. Makan doyong enak. Bogor tuh pacaran murah coy. Iya. XX1 berapa dulu? Coba kita harga-harga nih. Coba harga-harga. Gue mau Epicentrum tuh 25.000. Nomad. Lu Apa inget itu? Nomad nggak? apa itu? Nonton hemat. Hari Senin di Epicentrum. Kayak inget apa? Nggak inget apa-apa. 25.000 gue. Nonton. Tapi ya Bukannya dulu 35 ya? nggak 25.000 tuh nomad. Nonton hemat. Kalau biasa kita Kalau kayak biasa di mungkin GI 35 gitu. 35. Oh. Dulu kalau CGV baru masuk mungkin ya dia udah 45 55 gitu kayaknya. Oh, di Bogor sorry 20.000 20 sampai 25.000. Murah Everyday. banget. Kan nomad. Gue harus nomad ya. Makan berapa normalnya standar dulu lu SMA? Warteg deh, lu makan warteg nggak? Wah, gue sih makan warteg bertahap ya. Dari tidak pernah mesen daging dong. Ya Iya. kan? Cuman cah toge, tempe orek sama Nasi usus tongkol berapa? nasi usus tongkol tuh mungkin Tukang dulu lapar ya? 13-15 ribu. Oh mahal. Iya, 13-15 ribu itu. Mahal sih. Nasi usus tongkol 7.000. Murah banget. Tapi 2 kali lipat ya. 7.000 Segila paling mahal itu ya? ceban mungkin, paling mahal ceban. Iya. Tapi ya, singkat cerita tadi ya, gue sangat oportunis. Terus akhirnya gue memang punya mindset kayak begitu. Tapi ada satu masalah. Gue itu dulu sampai punya online shop juga. Gue bikin label musik juga segala macam. Duitnya ada nih. Itu 7 pekerjaan sekaligus gue kerjain. Iya. Di waktu yang bersamaan. Itu hampir sebulan 10 juta. Gila. Gila banget. SMA apa kuliah nih? SMA menjelang kuliah lah gitu ya. Oke. Itu gila banget. Ya kuliah semester 1, semester 2 gitu ya. Itu gila banget, tapi gue ternyata kena masalah lagi. Apa tuh? Iren bilang, katanya kamu kerja buat aku, tapi kamu tidak pernah punya waktu buat aku. Enggak. Untuk semua cowok, Iya. seperfect apapun pasti ada Ada kurang. masalahnya, ada masalahnya. Pasti. Tapi ya udah, dari situ gue jadi sangat berpikir, gila. Sekarang, by the way, dulu kan gue nggak bisa jajanin Iren kan. Dulu tuh Iren duit jajannya lebih banyak dari gue. Jadi zaman dulu tuh yang nonton hemat apa segala macam itu Iren. semua Iren bayar. Itu investasi gue. Investasi. Itu investasi. Itu nggak bodong. Itu nggak bodoh. Nah, tapi gue cuman jadi berpikir, sekarang duitnya udah lumayan, gue udah bisa jajanin Iren apa segala macam. Maksudnya kita hidup cukup oke gitu ya. Tapi ternyata nggak ada waktu. Nah, di situ akhirnya nih kalau konteks lu tadi nanya ya, kenapa akhirnya berbisnis apa segala macam. Di titik itu gue cuma berpikir, ternyata duit tuh bukan satu-satunya variabel yang kita pursue gitu. Lu punya duit pun masih banyak variabel lain yang ternyata bisa bikin hidup lu bermasalah. Gila ini. Salah satunya gua ngomong waktu gitu. Gua gak punya waktu. Ini quotes banget nih. Karena banyak orang tuh ngejar, bahkan orang belum sampai dapat duitnya, Ci. Iya. nggak? Mungkin. Banyak orang tuh nggak sampai dapat duitnya, makanya belum sampai mikirin ke waktunya. Iya, Tapi iya. lu yang udah dapetin uangnya Iya. lebih dulu, ternyata waktu akan jadi masalah ya. Sebenarnya tergantung siapa pasangannya. Gak gitu dong. Enggak, tapi semua Ya gitulah. banyak orang bilang waktu itu udah yang paling berharga dan Oh betul. Nah makanya ini kan proses gue panjang. Gue berkembang tuh dari SMA kan. Itu Iya, kan iya, nggak ada iya. referensi. iya benar. Tapi gue bersyukur
pasangan gue Iren gitu ya, dia tuh nonjok gue dengan realita gitu, bahwa nggak butuh duit doang, ternyata butuh quality time, butuh waktu. Betul. Ya udah, singkat cerita, gue opportunist, gue suka banget dengerin podcast bisnis. Belum ada podcast ya, seminar. Sama dulu tuh seminar Lu bisnis. ikutan tuh seminar bisnis. bayar. Gue bayar segala macam. Itu gue gila dah. Ya pokoknya gue cuma berpikir gimana cara cari duit gitu ya. Happy banget lah. cari Disuruh duit. masukin produk dari Cina ya. Iya banyak. Gue diajarin dropshipping. Lu tahu gue sampai pernah dropshipping internasional. Itu gue pakai PayPal, pakai Shopify segala macam, Meta Ads zaman dulu, orang Meta Ads sama Facebook Ads kan. Sampai Facebook Ads gue ke ban udah. Gak jelas, gue gak ngerti kenapa. Tapi maksudnya gue explore seaneh itu. Ada satu speaker yang benar-benar ngubah hidup gue. Dia ngomong tentang di dunia ini sebenarnya cuma ada 4 cara untuk ngasilin uang. Yang pertama menjadi seorang employee gitu ya. Karyawan ya biasa gitu ya. Referensi gue jelas cokap gue. Dia pokoknya setiap pagi ya datang ke kantor, terus dalam sebulan pasti digaji, benar. Yang kedua adalah self-employed. Jadi pokoknya kita kerja buat diri kita sendiri. Itu gue. Gue ngajar les piano, gue latih vokal group, gue jualan online segala macam, itu kan semua gue. Gue adminnya, semua gue. Itu self-employed tuh. Yang ketiga adalah menjadi seorang business owner. Katanya menciptakan sebuah sistem sampai ke depannya tanpa kita pun uang bisa masuk gitu ya. Dia cuma bilang dulu gini, lu pernah ke McD nggak? Dan begitu lu masuk McD, lu ketemu Ray Kroc gitu. Dia lagi ngelap meja. Nggak mungkin. Tapi Ray Kroc dia bikin sebuah sistem gitu ya, sampai dia lagi dimanapun di dunia ini, dia sekarang terima duit nih dari McD gitu ya. Terus yang keempat adalah menjadi seorang investor. Lo udah punya uang, lo harus bisa invest supaya uang ini bisa bekerja buat lo. Simple gitu kan. Terus dia cuma bilang gini, di kuadran kiri yang employee sama self-employed, bedanya sama kuadran kanan, bisnis dan investor adalah cuma satu. Selama-lamanya di kuadran kiri, lo harus nuker waktu lo untuk uang. Nah itu tuh. Itu begitu dia cuma ngomong kayak gitu, gue bener-bener kayak lampu bohlam nyala tuh, ting. Aha momen ya. Oh ternyata ini kenapa gue sekarang punya masalah waktu. Iya. Karena semuanya harus gue lakukan untuk gue dapat uang gitu. Akhirnya itu bener-bener aha momen banget. Gue cuman akhirnya berpikir gimana caranya cepet-cepet pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Gimana caranya gue bisa bikin sebuah bisnis. Jadi sekarang sangat bold gitu ya. Gue udah pasti memilih bisnis. Kenapa? Bukan cuman karena uangnya. Tapi ternyata dalam hidup tuh banyak banget variabel yang perlu kita kejar selain uang. Tapi kalau misalkan lo ngomong gitu, gila, menarik banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin asuransi gitu, banyak orang yang bilang asuransi juga kan bisnisnya MLM. Ini sama nih sama MLM. Atau ada yang misalkan jualan asuransi. Kan di bank juga banyak yang jualan asuransi. Berarti kiblat tuh lebih dalam dari itu. Lu nggak mau cuma sekedar itu dong. Apa gimana? Sebenarnya bener sih. Di luar sana semua pekerjaan tuh selalu ada pilihan. Lu mau ngeliatnya dari angle mana? Gitu ya, maksudnya bisa aja nggak gue sekarang cuman jadi sales, jadi cuman jualan-jualan, bisa, tapi itu kan tidak menjawab keresahan gue kan. Tapi dulu begitu gue diajakin sama temen gue gitu ya, ke bisnis asuransi kita di Prudential, dia benar-benar cuman ngomong, Jer, lu mau bisnis gak? Gue mau tawarin lu bisnis. Kata-kata bisnis itu lagi menarik banget buat gue kan. Karena saat itu lagi aha momen, gue mencari sebuah bisnis. Begitu dia ngajak mau bisnis gak, ya gue mau. Apapun gue dengerin gitu. Begitu dia ceritain, dia bilang sebenarnya secara industri gitu ya, sebenarnya asuransi tuh ada bisnisnya. Dan by the way, gue dulu tuh nggak tahu asuransi itu apa. Gue bener-bener kan gue biotek. Gue biotek, gue cuma ngertinya bahan-bahan kimia gitu ya. Terus gue kira bener-bener dulu bahkan Prudential tuh kayak merek sampo. Lu tau kan logonya Prudential ada rambutnya, gue kira L'Oreal, gue kira ya. Gue gak ngerti gitu ya. Tapi dia cuma ceritain gitu, ada bisnisnya, ada jenjang karirnya, bahwa lu bisa membentuk sebuah tim. Simple lagi nih, di industri asuransi memang kita selalu punya dua pilihan. Kita memang bisa cuma jualan gitu ya, dan semua untungnya buat kita kan. Ya udah, dapat margin, simpelnya gitu ya, dapat margin, kita dapat keuntungan, kita makan. Atau yang kedua, hari ini kita sudah bersyukur bahwa gue udah dapat margin nih. Gue bisa jualan asuransi tanpa modal loh. Gue nggak pernah nyetok polis, nggak pernah apa. Gue bisa dapat penghasilan oke. Dan sekarang karena rasa syukur itu, gue mau ajak orang lain itu ngerasain apa yang gue rasain gitu.
ya udah sekarang dulu kan gue juga gak ngerti apa-apa. Gue bersyukur gue ada yang kenalin kan, direkrut gitu kan. Hari ini ketika gue udah terberkati, gue tidak akan tutup mulut gue untuk tidak ngomong ke orang lagi kan. Ya. Tapi enaknya secara bisnis itu tuh difasilitasi bahwa ketika kita ngajak orang, itu kita bisa dapat insentif juga kan. Ya, betul. Nah, bedanya apa? Lu tadi ngomong MLM gitu ya. Iya. Mungkin ini terserah ya orang-orang mau ngeliatnya seperti apa ya. Karena semua orang punya Iya. pendapat gitu ya. Kalau menurut keyakinan gua, ya, bedanya adalah by the way gue juga dulu pernah MLM. Oke. Gue pernah MLM juga ya. Tapi yang kontras bagi gua adalah bedanya dulu kalau di MLM, gua kan harus tanda tangan paket kan. Maksudnya kayak beli paket kan. Oh iya, Gua harus beli. Gue harus beli. Benar, Di benar, depan benar, gue harus benar. beli Di depan. dulu, ada store modal. Ya, berapapun itulah ya. Berapapun, ada 3 juta, ada 5 juta. Ada yang gold, ada yang Ya, lu beli deh gitu ya. Abis gue beli, ya kan gue baru diajarin jualan kan. Iya, benar. Padahal secara sistem, atasnya, leadernya gitu ya, itu kan langsung dapat dari gue beli paket. Betul. Mungkin tetap dapat gitu ya dari gue jualan, tapi kan yang ditekankan adalah Dari joinnya. Joinnya, benar nggak? Join. Nah, kalau di insurance bedanya adalah ketika misal gue rekrut lu gitu ya, gue nggak rekrut lu, gue itu nggak dapat duit, Ya. gue itu benar-benar tidak dapat duit, ya kan? Tapi begitu lu berhasil gitu ya, kita kita bimbing segala macam, lu dapat komisi, Ya. Komisi itu yang baru. gue dapat insentif dari Ya, situ. Oke. Dan insentif yang gue dapat jauh lebih kecil dari lu. Jadi tetap yang guanya dapat paling besar. Betul. Iya. Makanya gue dengan angle itu gitu ya, gue percaya di industri insurance, gue itu ngejalanin satu visi, blessed to be a blessing. Oke. Jadi gue harus jadi berkat dulu buat orang, Ya. akhirnya gue bisa terberkati. Oke. Nah itu yang gue gue percaya gitu ya. Makanya di industri asuransi, lu tuh sebenarnya bebas memilih, lu mau menjadi seorang sales, top sales gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi gue ngerasa jadi top sales, ya itu sama menjadi self-employed gitu kan. Karena lu udah pernah ada traumatik dulu. Betul. Ujung-ujungnya lu akan dikejar-kejar sama uang dan waktu ya. Betul. Jadi gue bener-bener secara radikal ngambil industri ini itu sebagai kendaraan bisnis. Dan berarti kalau definisi bisnis kayak tadi gue bilang, gue harus menciptakan sebuah sistem. Benar. Berarti kalau misalkan bisa kita ngobrol gitu ya. Berarti kalau misalkan ibarat kata tadi lu bilang misalkan ownernya Starbucks deh Ya. gitu ya. Kalau kita masih ngelihat ownernya Starbucks itu Grinding kopi. itu masih bukan bisnis tuh ya. Betul. Tapi bisnis itu di saat lu nggak tahu owner Starbucks siapa, tapi owner Starbucks tetap dapat sepersekian dari setiap kopi yang dibeli gitu ya. Betul. Itu definisi bisnis tuh. Iya. Gitu, Iya. kira-kira. Tapi gue juga gue juga yakin bahwa lu ngerjain apapun di dunia ini gitu ya, nggak cuma kita di Betul, insurance. Lu bisa mengerjakan itu dengan angle berbisnis dan dengan angle self-employed. Terserah, iya. Terserah. Tapi angle itu menurut gue banyak orang yang ngakunya berbisnis tapi sebenarnya self-employed. Betul, Iya nggak sih? betul. Itu paradoksnya ya. Paradoksnya. Benar. Iya. Kalau Iren gimana kalau Iren? Apakah dari dulu memang maksudnya pengen bisnis? Kalau dia kan memang pengen banget bisnis. Kalau Iren emang pengen bisnis juga atau sebenarnya bebas aja apa gimana? Kan lu diajak juga katanya. Iya. Sebenarnya dulu jadi background orang tua gua, mama gue ibu rumah tangga, papa gue tuh jualan. Oke. Tapi kan kayak gue tuh masih saru tuh jualan sama berbisnis tuh bedanya apa segala macem. Lu nggak ada bayangan yang tadi kita barusan obrolin nih? Nggak ada referensi itu. Jadi pas gue tahu papa gue sibuk banget, selalu buka toko, nggak punya waktu. Iya. Jadi gue pikir tadinya berarti gue harusnya jadi karyawan. Gue pikir papa gue berbisnis, tapi ternyata dia jualan. Oh. Kan buka toko itu belum tentu dia berbisnis, bener nggak sih? Iya. Coba gue tebak. Biasanya orang punya toko nih ya, liburnya 1 tahun tuh 7 hari. 7 Iya. hari. Coba ya. Natal, tahun baru, Xinjia, Lebaran 2 hari, Iya. Idul Adha, sama 17 Agustus. Iya betul, bahkan kayak kurang dari itu dah. Dari itu. Sumpah. Bahkan kurang dari itu. Coba berapa sih? Natal. 17 Agustus sih tetap buka sih. Natal. 17 Agustus tetap buka. Coba ya. Natal pasti libur ya. Natal. Tahun baru. Tahun baru pasti dong. 1 hari 2 hari. Tahun Satu hari. Satu hari. Bukan satu doang. Xinjia Xinjia libur. libur. Lebaran 2 hari. Lebaran
Kayaknya bahas 1 hari. Iya sehari deh kayaknya. Masa lebaran Biasanya satu kan hari Ren? pertama lebaran gitu. Iya hari pertama. Tapi hari kedua juga masih. Enggak. Jadi mungkin dia juga hard worker banget ya. Iya. Oke, lebaran 1, terus 17 Agustus enggak. Buka. Idul Adha tutup dong Kayaknya lebaran. buka deh kalau Idul Adha mah. Gak tahu ya, pokoknya jarang banget dia tutupnya. Nah itu yang membuat gue pikir, oh berbisnis itu tuh kayaknya gak ada waktu banget. Gue tuh salah tuh di situ. Makanya lu Berarti memilih gua harus karir jadi employed aja. karyawan. Biar gua ada waktu. Ada cuti. Ternyata pas gue jadi auditor, gue kaget. Itu lebih gak ada waktu lagi. Serius, jadi kayak Tak. referensi itu penting banget sih menurut gue. Pelajaran-pelajaran kayak gini tuh sekarang semuanya privilege banget ya. Kayak Iya, banyak podcast, banyak yang ngajar-ngajarin. Mhm. Kalau gue nggak ada referensi, jadi gue harus ketemu realitinya dulu, baru gue sadar, oh ternyata bisnis tuh bukan jualan, beda kan. Beda. Dan ternyata seorang karyawan nggak tentu punya waktu. Iya. Oke. Gitu. Gue mau ini dong dari tadi, maksudnya gue yakin pengalaman-pengalaman yang tadi ataupun banyak hal di selama kalian berarti udah 8-10 tahun di industri gitu, pasti banyak banget referensi yang ada di otak kalian. Boleh nggak bagiin satu referensi dari lu satu, dari Ren satu, Oke. buat ke orang-orang yang supaya orang-orang kalau bagi gua supaya orang-orang nggak perlu ngelewatin Ya. salahnya gitu. Kebayang nggak? Hmm. Karena kalau misalkan kayak tadi gitu, referensi lu berdua tuh beda banget loh. Tapi pada akhirnya kan udah ketemu. Boleh nggak kasih referensi ke teman-teman? Kalau menurut gua referensi itu terbentuk oleh lingkungannya. Oke. Udah pasti itu. Makanya dari awal referensi gua terbentuk pasti karena didikan orang tua yang pertama. Ya. Tapi begitu keliling-keliling gitu ya, kan kita sebenarnya selalu setiap hari itu belanja referensi kan. Iya. Apalagi zaman sekarang tuh semua ngeliat sosmed kan. Betul. Mungkin dulu tuh referensi menjadi sukses itu A. Betul. Mungkin sekarang ada yang mendefinisikan sukses B. Sekarang ada yang mendefinisikan sukses lu dari muda udah harus naik mobil sport apa segala macam gitu ya. Iya. Tapi jadinya menurut gua referensi itu semua tuh terserah dan tidak ada yang salah. Lu mau hidup di level apapun itu terserah lu. Karena gue percaya yang namanya self awareness aja sih. Kita benar-benar perlu tahu dari semua referensi yang kita punya, lu sebenarnya mau menjadi seperti apa dan orang yang seperti apa. Jadi sebenarnya referensi kita tuh benar-benar cuma terbentuk karena lingkungan kita sih. Jadi kalau lu mau jadi kayak siapa, lu perlu dekat-dekat sama lingkungan itu aja sih. Iya, dan bebas banget sebenarnya. Bebas. Jadi apapun yang lu pikirin sebenarnya lu bisa aja. Ya. Sejauh kita mau terus cari referensinya setiap hari ya. Yes. Oke, Itu. thank you banget J atas Seru waktunya sekali. hari ini. Ada yang udah nggak kuat ya. Ada yang udah gak kuat. See you di part 2. Siap. See you.